Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel Viper News. Channel yang selalu memberikan berita politik untuk Anda. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Duh, cobaan mengalir deras kayak banjir. SP3 kasus cat mesum dibatalkan. Kalau ditanya apa yang membuat Rizik kabur ke Arab Saudi dan tinggal di sana sampai 3,5 tahun, kalau menurut versi pendukung fanatiknya, Rizik hadir memenuhi undangan umroh dari Kerajaan Arab Saudi sebagai tamu istimewa alias VVIP. Bisa tinggal selama yang dia mau berkat visa unlimited. Ada yang bilang Rizik kabur karena rumahnya ditembak sniper. Keluarganya terancam sehingga Rizik memilih meninggalkan Indonesia. Ini PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan pra peradilan untuk perkara cat mesum yang saudara HRS. Kita di sini sebagai kuasa hukum pemohon, ya sekarang sesuai dengan putusan pra peradilannya, kita minta khususnya sebagai termohon melaksanakan semua yang menjadi putusan pengadilan. Tapi semua itu hanyalah dipercayai pendukungnya. Publik percaya alasan sebenarnya adalah kasus cat mesum. Memang ada beberapa kasus yang dilaporkan, misalnya kasus logo mirip Palu Arit di uang kertas, plesetan Sampurasun, dugaan hinaan kepada Hansip dan Tuhan beranak bidannya siapa. Rizik mungkin tidak takut soal kasus apapun, tapi kasus cat ini yang paling dia takuti, karena bakal merusak nama baiknya dengan brutal. Maklum, dianggap ulama, imam besar, lebih tinggi dari presiden, masa terlibat kasus begituan? Mau ditaruh di mana mukanya? Ini bisa merusak nama baik dan kredibilitasnya hingga sampai go internasional. Sebenarnya kasus ini sudah pernah di SP3-kan. Saya lupa alasannya, tapi tak penting. Dan sekarang SP3 ini kembali dibatalkan. Putusan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dugio mengatakan bahwa putusan sidang pembatalan SP3 berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sidang sudah selesai. Hasil putusannya memerintahkan kepada terhormat Polda Metro Jaya untuk kembali melanjutkan proses hukum saudara FHM dan HRS, kata Febrianto. Hasil tunggal pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan agar kasus cat mesum Rizik yang proses penyidikannya dihentikan oleh Polri dibuka kembali. Hakim menilai penghentian penyidikan kasus tersebut tidak sah menurut hukum. Permohonan pra-peradilannya dikabulkan. Penghentian penyidikannya tidak sah menurut hukum. Dan memerintahkan terhormat untuk melanjutkan proses penyidikan, kata pejabat Humas PM Jaksel Suharno. Dalam permohonan pra-peradilan itu, pihak yang menjadi termohon adalah Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Direksum Polda Metro Jaya. Dia mengatakan terhormat harus melaksanakan putusan hakim pra-peradilan tersebut. Harus dilaksanakan dan harus ditindaklanjuti. Ini PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan pra peradilan untuk perkara cat mesum yang saudara HRS. Kita di sini sebagai kuasa hukum pemohon, ya sekarang sesuai dengan putusan pra peradilannya, kita minta khususnya sebagai termohon melaksanakan semua yang menjadi putusan pengadilan. Proses penyidikannya dilanjutkan, katanya. Saya sempat mikir begini, banyak rumor Rizik pulang, lebih tepatnya dipulangkan. Ada yang berperan di balik pemulangannya, benar atau tidak? Asumsi benar saja deh. Artinya Rizik ini kena prank. Enak-enak tinggal di Arab Saudi, pulang ke sini malah kena masalah bertubi-tubi. Tapi ada yang bilang dia pulang karena dideportasi. Ah, maju salah, mundur pun salah, pusing deh. Rizik benar-benar salah langkah kali ini. Sekali terpeleset, tidak sempat kumpulkan tenaga untuk berdiri lagi. Kali ini dia dikepung oleh berbagai kasus. 2 kasus kerumunan,
Masalah pondok pesantren yang berdiri di atas lahan PT PN 8. Dan sekarang kasus cat mau dilanjutkan lagi. Benar-benar beruntun, mengalir deras kayak banjir. Ibarat Rizik terpleset jatuh, tertimpa tangga, ditabrak lembu, lalu jatuh ke selokan pula. Benar-benar tokoh yang sangat fenomenal. Situasi ini sepertinya memanfaatkan momentum. Satu persatu kasus lama diusut, dituntaskan sekalian mumpung orangnya sudah berada di tahanan. Saya tak berani membayangkan berapa lama Rizik akan menjalani tahanan. Apalagi kalau sampai semua kasusnya diusut. Bisa berlapis-lapis dan Rizik bisa tua di penjara. Makanya, jadi orang jangan suka bikin onar dan arogan. Rizik selama ini terlalu berani menentang bahkan melawan negara. Mentang-mentang dianggap iman besar dan melindungi pengikut fanatiknya. Dia tak paham kalau negara jauh lebih besar sehingga membereskan Rizik hanyalah perkara kecil. Dulu mungkin banyak pertimbangan politik. Sekarang kekesalan sudah memuncak. Tak ada ampun. Jatuh melalui satu kasus, lanjut dengan kasus lainnya. Sang imam besar pun terjepit, pasrah tak bisa melawan. Tak bisa bergerak lagi. Yang bisa dilakukan hanya berdoa, atau berharap pendukungnya melakukan aksi demo berjilid-jilid untuk menuntut pembebasan dirinya tanpa syarat dan ketentuan apapun. Cobaan apalagi ini bagi Rizik? Kok tidak menunjukkan gejala mereda? Besok-besok entah apa lagi yang bakal terjadi. Rizik harus tobat, itu pun sudah terlambat. Bagaimana menurut Anda? Salam rakyat jelata. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan dan menonton video dari Viper News. Agar tidak ketinggalan update berita politik dari kami, silakan klik subscribe, like, and share video kami. See you, bye-bye!